Ensiklopedia merupakan sekumpulan berbagai macam informasi yang luas, lengkap, serta mudah dimengerti tentang ilmu pengetahuan yang dirangkai menurut abjad. Ensiklopedia sebagai sumber belajar memiliki keuntungan, yaitu sebagai pelengkap buku cetak yang ada di sekolah, membuat siswa yang belum mengerti atau memahami materi yang ada di dalam buku teks diharapkan setelah memakai ensiklopedia dapat membantu untuk memahami dan dapat memperkaya pengetahuan bahkan keterampilan. Ensiklopedia memiliki karakteristik yaitu terdapat pembahasan. Setiap pembahasan disertai penjelasan yang lengkap, ada paragraf, ada gambar, ada grafis, tabel, disusun berdasarkan abjad, indeks, ada petunjuk penggunaan, yang merupakan penjelasan umum isi buku. Dalam ensiklopedia memuat berbagai macam objek yang disertai dengan keterangan dan informasi yang menyeluruh dan lengkap yang berhubungan mengenai objek yang dibahas tersebut. Objek yang dimuat dan dibahas dalam ensiklopedia merupakan objek-objek atau materi dari berbagai hal ilmu pengetahuan. Ensiklopedia hampir seperti kamus, namun penjelasan atau pembahasan dalam ensiklopedia biasanya lebih lengkap dan mendetail, serta dilengkapi dengan gambar agar pembaca dapat lebih mengerti dan memahami informasi yang diperoleh. Ensiklopedia mempunyai salah satu kelebihan, yaitu dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, aktif dan kreatif. Ensiklopedia juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan kognitif secara umum pada peserta didik. Keuntungan lainnya yaitu peserta didik dapat memperoleh informasi yang detail mengenai bahasa yang disajikan. Ensiklopedia juga dapat disajikan sebagai penyedia informasi baru dalam pembelajaran. Ensiklopedia termasuk salah satu sumber belajar yang menyajikan informasi secara mendasar dan lengkap mengenai suatu masalah. Ensiklopedia dapat disajikan sumber belajar alternatif yang digunakan untuk memberikan informasi secara akurat dan terbaru. Selain itu, ensiklopedia bersifat dinamis dan mudah digunakan. Bentuk-bentuk ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan salah satu jenis buku referensi, yakni buku yang berfungsi memperkaya informasi dalam berbagai hal. Informasi dalam ensiklopedia dapat mencakup berbagai bidang ilmu, misalnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Namun, isi ensiklopedia dapat juga hanya membahas bidang ilmu tertentu, seperti bidang biologi, sosial, kimia, atau suatu disiplin ilmu tertentu, misalnya ensiklopedia linguistik. Ensiklopedia sering dicampur adukan dengan istilah kamus. Hal ini terjadi karena ensiklopedia sendiri memang berkembang dari kamus. Akan tetapi, antara kamus dan ensiklopedia tetap mempunyai perbedaan tersendiri. Jika kamus berfungsi untuk mendefinisikan atau menerangkan arti kata, atau dengan kata lain kamus hanya memberikan kata-kata sinonim berdasarkan pada sudut pandang linguistik. Ensiklopedia tidak hanya memberikan arti atau definisi sebuah hal, akan tetapi juga lengkap dengan informasi lain seputar hal tersebut. Ensiklopedia dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu ensiklopedia umum atau nasional, ensiklopedia khusus atau subjek, ensiklopedia internasional atau universal, dan ensiklopedia online. Ensiklopedia umum atau nasional adalah ensiklopedia yang berisi informasi dasar tentang hal-hal abstraksi,
konsep atau kejadian-kejadian umum. Contoh ensiklopedia umum, Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedia Nasional. Ensiklopedia khusus adalah ensiklopedia yang membatasi cakup isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Ensiklopedia internasional adalah ensiklopedia yang memuat semua informasi sedapat mungkin di dunia, tanpa memberi penekanan pada informasi yang berasal dari suatu negara atau sekelompok negara tertentu. Sedangkan ensiklopedia online berarti terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau terkontrol oleh komputer. Karakteristik ensiklopedia. Ensiklopedia sebagai buku referensi yang termasuk dalam kategori buku non-teks pelajaran yang mempunyai ciri-ciri buku-buku yang dapat digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan, namun bukan merupakan buku pegangan utama ataupun pokok bagian peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Buku non-teks pelajaran Bibliografi adalah publikasi yang memuat daftar dokumen, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau bentuk kepustakaan lain yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan. Menurut istilah, bibliografi berasal dari kata Yunani yaitu biblio dan graphia, artinya menulis. Jadi, secara epistemologis, bibliografi berarti penulisan buku. Dalam buku ini, bibliografi berarti teknik sistematik untuk membuat daftar deskriptif cantuman tertulis atau yang diterbitkan, terutama buku dan bahan pustaka sejenis. Maka, bibliografi merupakan daftar yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Berikut data yang dicatat di bibliografi terdiri dari nama pengarang, nama penyunting, judul pustaka, tempat terbit, tahun edisi, volume, halaman, fisik dokumen. Bibliografi dapat digunakan untuk menentukan suatu lokasi keberadaan sebuah bahan pustaka untuk menunjang materi dan pembelajaran, serta guna mengenal sebuah buku dan bahan pustaka lain yang dapat diamati. Bibliografi memiliki dua jenis berdasarkan cara penyajian. Yang pertama, bibliografi deskriptif, yaitu bibliografi yang dilengkapi deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul artikel, nama pengarang, data terbitan, koloasi, serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. Yang berikutnya, bibliografi evaluatif, yaitu bibliografi yang dilengkapi dengan evaluasi tentang suatu bahan pustaka. Evaluasi ini biasanya mencakup penilaian terhadap isi suatu bahan pustaka atau artikel dari segi cakupannya. Bibliografi dapat dibagi menjadi bibliografi retrospektif, yaitu jenis bibliografi yang mencatat bahan pustaka yang telah diterbitkan pada zaman yang lampau. Bibliografi terkini,
yaitu jenis bibliografi yang mencatat terbitan yang sedang atau masih terbit saat ini. Bibliografi selektif, yaitu jenis bibliografi yang mencatat terbitan tertentu dengan tujuan tertentu. Berikutnya, bibliografi subjek, yaitu jenis bibliografi yang mencatat bahan pustaka atau artikel pada bidang ilmu dan subjek tertentu. Misalnya, bibliografi khusus hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun peranan bibliografi bagi peneliti. Bibliografi merupakan alat penelusuran informasi yang sangat penting untuk para peneliti. Karena dalam bidang bibliografi dimuat beberapa informasi yang diperlukan untuk referensi bahan penelitian. Di samping itu juga, dalam satu bibliografi dapat diperoleh informasi tertentu dalam bidang tertentu. Hal ini sangat membantu bagi para peneliti untuk mengetahui status penelitian yang akan dilakukan. Berikut pengertian buku pegangan, buku pengantar, dan buku risalah. Yang pertama, buku pegangan. Buku pegangan atau buku panduan digunakan sebagai sarana memeriksa atau menguji data untuk membantu pemakai dalam tugas. Buku pegangan dapat dibagi menjadi buku panduan umum dan buku panduan khusus. Buku pegangan yang dimaksud adalah buku pegangan yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi, pokok, atau model pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Yang berikutnya, buku pengantar. Buku pengantar merupakan sebuah kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas sebagai pendahuluan suatu buku. Fungsi dari buku pengantar yaitu untuk mengantarkan pembaca menuju isi suatu buku dengan uraian-uraian umum yang terdapat dalam buku pengantar tersebut. Berikutnya, buku risalah. Buku risalah adalah wacana tertulis formal dan sistematis tentang beberapa subjek. Umumnya lebih panjang dan memperlakukannya lebih mendalam daripada esai, dan yang lebih peduli menyelidiki atau mengungkap prinsip-prinsip subjek dan kesimpulannya. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.